Nah, tapi gini, saya Kokomat, kita tunggu di sini. Oke? Nah. Masuk. Jadi yang jadi pertanyaan gini sekarang, kenapa warung lokal tidak bisa seperti itu? Nah, selama hukum di negeri ini masih kayak gini ya, saya mau, Pak. Gini, Kalau hukumnya kayak di Korea Utara atau di mana, saya nggak mau. Jadi orang yang case-nya di sana yang dapat itu kan belanjanya ke Bali. Ken, dia negara ini apa Ken? Nah, ini baca dulu nggak? Apa menunya? Apa menunya nih? Ye, Mara lagi menu apa? Apa kan ada dua Ijazah palsu. Dona. Oh, Selain pengayut nih, nah segini ben. Demen apa nih? Ijazah palsu sing. Soga jasa palsu sing lah. Nah, warung OPM sing. warung-warungnya Tenar Jani itu loh. Iya warung, cuman lengkap. Warung Madura. Nah, coba. Apa Warmat. Terus Ken sebenarnya warung Apa hubung ijazah palsu? Kan saya ada. Dona kamu hubung. Aman? Berarti yang ijazah palsu tadi anu berani Pak Warung. Pak Warung. Saya ada kaitnya. Apa Ken terus kenapa dengan warung Warmat. Madura? Ada apa dengan Warmat gitu? Warmat. Warmat. Warung Madura. Warung Madura. Warmat. WM. WM. Nah, WM, iya, Di Tangtu WM ada no? Oh, WM. Gue warung Madura ada. Ini Ciracas si Jawa gitu. Warung Jawa. Oh. Ada apa dengan itu sebenarnya? Karena dia ngadap biasanya arak gula ada aja ya. Hah? Kadang biasanya kalau berapa warung Madura yang ngadap arak tuh, wih arak gula ada apa? Ya. Ya kan? Nah, jadi sebentar. Ini kudang episode bener. Kudang episode. 841. Nah, lebih dominan kita pakai bahasa Indonesia lah supaya capcutnya pinter ngemotongnya. Takutnya kalau kita taruh videonya itu di capcut dia cuma dapatnya 5 atau 8 potongan ya. Tuh. Ya. Aku ngomong apa? Saya? Sekarang gini, ada apa kan pertanyaannya kan ada apa dengan Ini kan D, kan gini intinya D yang nyodorin menunya ini hari ini. Saya bahas Kamu yang jasa palsu nggak mau. nyodorin menunya hari ini bahwa warung Madura. Kenapa dengan warung Madura? Apakah di belakangnya ada Luhut bin Sarpanjaitan di sana? Nggak ada mungkin ya. Nggak mungkin ada Bapak Luhut. Opung Luhut nggak mungkin gini, ngurus gini warung Pak Jero. Madura. Kenapa saya tertarik dengan ngurtuk angin kau ngurtuk angin kau dengan Ya, warung ngurtuk angin Madura, kau. dengan warung ini ya, karena banyaknya sangat begitu pesatnya warung ini ada di Bali, bahkan tidak di kota besar aja seperti Denpasar, Kota Gianyar, Jakarta, Surabaya. ya kita bicara lingkup di Bali aja dulu Oh, ya. kita di Bali. Ya, kita kan ngobrol ke kau kangen kaunya ini kan ngobrol. Di kampung dia ada? Ada bahkan Kampung saya nggak segitu. ada. Berarti saya kampung banget berarti. ya? Bener. Hah? Kampung Anda kuadrat. Saya Kampung agak banget. kampungan, Anda tuh agak kampungan kan? Enggak, Tapi saya Anda sih melalinya nggak ke di sana kampung loh, sih. ke desa kopi, ke sana Anda melalui, berarti kampung banget di sana. Saya nggak di kampung. Nggak seorang kota yang mengkampungkan diri, Pak. Oh, oke. Ya. Saya nggak di kampung sih, saya di dusun, tapi dusun saya ada Indomaret, ada Alfamart, ada pom bensin. Jalurnya bro, jalurnya dia, jalur provinsi. Terus yang- apa kaitannya dengan orang Bali? Nah, kaitannya sih nanti seiring kita berngobrol Ria ya akan ada kaitannya mungkin. Karena saya lihat sih dia tidak berkembang di kota-kota besar aja ya, seperti Denpasar yang saya bilang tadi, seperti Nah. Kota Gianyar, seperti kota-kota besar kota-kota kayaknya Tabanan. tadi ngomong di Indonesia kan, makanya saya nyebut tuh Surabaya, Jakarta, Ya kan seperti Surabaya. itu, tapi dia juga saat ini sudah mulai ke kampung, bahkan mulai ke dusun. Yang jadi pertanyaan. Tergantung dusunnya bro, serius. Yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana menurut Bligung tentang warung yang begitu pesatnya dibuka di daerah-daerah tersebut? Sebentar dulu. Ini yang memposisikan diri sebagai antagonis dan protagonis siapa nih dulu? Anda mau di antagonis apa protagonis? Antagonis itu Mendukung apa menolak? menyerangnya, protagonis itu mendukungnya gitu. Sih, dong tak kau nama tuh. Oh, udah kono. Nanti kan Jadi nggak pokoknya apa orang yo A, aku pasti B. Oh, oke. nanti akan Nah, ya. Lain.
Menurut saya, kalau menurut Menurut saya membaca pikiran Anda itu menolak banyaknya, maksudnya menyayangkan banyaknya warung Madura itu daripada warung Bali. Sepertinya seperti itu. Karena kita akan menciptakan Bali ini bukan hanya sebagai 1000 pura, tapi sejuta warung sejuta warung Madura. Di sini ada berapa nih? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Setahu saya di Banjar Celuk aja udah 5. Pokoknya melebihi jumlah Banjar di Bali kayak. Iya. Sama kayak Indomaret, Alfamart, Minimart. Kalau Kokomat kita dukung. Nah, tapi begini, saya seperti Kokomat kita tunggu di sini. Oke? Masuk. Karena kita support orang Bali kan. Kokomat orang beli. dong. Minimart. orang Singaraja. Oh, kok Anda tahu sampai rumahnya? Iya. Ya, begitulah. Oh, gitu. saya tahu. Kokomat orang Bali. Dia kan sempat sponsornya Bali United juga. Terus? Jadi gitu tanggapannya gitu aja. Menurut Pak Jero gimana tanggapan warung Madura yang dibuka sedemikian pesatnya sampai ke desa-desa, bahkan di setiap Banjar itu ada. Positifnya? Ya. Ya kalau saya malam-malam tuh jam 11, jam 1 tuh kehabisan rokok, ya, saya belinya di sana, Pak. Kecuali di Batuyang. Ya, contohnya juga. Emang? Iya, di Batuyang udah dilarang, Pak. Oh, udah larang. Nah, saya kan bilang Maksudnya positif di sini. buka di atas jam 11. Ya, terus apa namanya? Kalau misalnya bensinnya habis, Pertamina jauh kan, ya belinya di sana, Pak. Gitu. Itu keuntungannya ya. Ya, itu positifnya. Dari Malah yang saya lihat ada negatifnya tuh. Hampir nggak ada negatifnya. Bagi saya kan ngomong dari sudut pandang saya kan. Dari sudut pandang saya tidak melihat ada negatifnya. Beliau gimana? Negatifnya kalau beli 10.000 itu di sana dikit dapat. Tuh aja negatif. Apanya? Bensin. Ya iyalah. Pasti dia kan lihat margin. Sekarang di sini ada perumpamaan, seumpama di sini ada warung bukan warung Madura kan. Di sini ada warung Madura. Tuku kelontong juga. Ya, tuku kelontong. Kita bilangnya tuku kelontong. Kelontong A, kelontong B kan. Kelontong tuh bukannya penjual cedok, sapu. Enggak lah, kelontong tuh jualan macam-macam. Palu gada, palu cari ada. Tapi yang dicari itu biasanya yang dipakai sehari-hari, sabun. Terus yang jual-jual gitu tuh apa dan? Sapu, ember. Hah? Sapu, ember. Kan ada tuh khusus yang jualan. Toko plastik tuh, Pak. Toko Toko plastik. plastik enggak? Toko plastik. Nah, rantai dulu ada nggak plastik? Nah, makanya saya bilang palu gada kan. Tapi rokok nggak ada di sana. Snack nggak ada. Khusus dia jualan sapu. Itu sapu. Siapa yang jual tuh? Liu kok. Terus adonnya nganggo pickup Ben. Isinya sapu, cedok, ember. Tuh. Bukan itu dan toko kelontong. Nah, yang saya lihat toko kelontong tuh kayak menjual kebutuhan sehari-hari, misalnya sabun, beras, ya snack, rokok. Oh, itu toko kelontong. Yang saya tahu seperti itu. Tapi kan ada grade-nya nih, ya yang Made bilang kan grade-nya tuh kayak warung Madura tuh kan grade-nya grade kecil tuh. Ada kok orang Omset di sini. gede tapi kan. Ada. Omset. By the way itu Omsetnya nggak tahu siapa. Nggak, dia tuh satu bos ya. Kok mau jeneng tampilannya seperti itu ya? Nggak tahu. Kenapa Tapi disebut warung Madura itu juga saya nggak tahu. Orang kenapa. yang jaga di sana kan beda-beda saya. Maksudnya nggak tetap satu orang itu. Bisa 3 bulan beda lagi, 3 bulan beda lagi. Berarti kan ada bosnya. Ada bosnya, cuman bukan semua toko milik satu orang sih. Maksudnya kalau Blingkung memang pingin buka seperti itu, ya bisa buka. Untuk lebih jelasnya di sini ada dagang Madura. Mas, ini dulu Mas. Nah, ini berarti ada bosnya, berarti ada penyuplainya. Mereka kemarin kalau setahu saya mereka tuh beli bahan-bahan tuh sendiri-sendiri kok. sendiri. Setahu Anda. Iya. Udah riset. Udah dong. Tapi memang Di mana mereka belanja banyak Mas? sendiri. Di sini di grosir sini. Di mana belanja Mas? Di grosir sini. Saya yang ada yang itu gitu aja saya takonan di sana. Saya tanyakan di sana.
Tak aja bahasa Jawa nggak bisa dia. Ternyata orang Madura semua. Orang Madura. Nah, itu jawabannya. Oh benar bahasa orang Madura tuh. Orang Madura. Nah, itu pertanyaan Pak Jero. Yang Pak Jero bilang tadi kenapa disebut warung Madura ya karena yang jaga itu orang Madura semua. Oh. Karena aku tanya, golek apa mas? Aku nggak tahu bahasa Madura. Pegang ayam, potong tuh banyak Madura. Terus Anda bilang, pinjam coloknya mas. Pinjam coloknya mas, nggak tanya Andi. Enggak lah. Lumur ada mas, lumur? Nggak ngerti coloknya. Nah, dia nggak tahu dia. Kalau saya tahu. Kalau Madura harusnya tahu. Itu kan bahasa Madura. Pinjam coloknya mas. Coba lah gitu dia. Coba gitukan dia. Kena dijotos ya. Opo coloknya opo? Mulut. Oh coloknya mulut? Ya. Lambemu. Lambe bahasa Jawa pak. Lambe ya? Oh aku kira. Terus. Terus Nggak ada masalah kan? Berarti nggak usah dibahas ya. Apa? nah, masalahnya kan gini, ketika dibandingkan Oh, karena dibandingkan dengan warung Bali dengan maksudnya. warung Bali, ketika dipilih mau belanja kemana gitu. Tergantung. Tapi Kalau tergantung gimana. ya tergantung. Yang kalau misalnya, kalau saya secara harifah pasti pulangnya ke warung Bali. Tapi saat di sana tidak ada, pindah saya ke warung Jawa. Ke warungnya. Tapi saya kok nggak melihat kayak gitu ya. Apa? Saya pribadi nggak melihat warung Jawa, warung Bali itu saya nggak melihat kayak gitu. Yang mana yang dekat itu saya beli. Oh, sih tergantung kebutuhan. Misalnya apa beli porosan gitu kan? Kan sih mungkin ya, Bob. Ya, saya ke toko kelontong nggak mungkin beli porosan, Nah, Pak. Paling lah kayak gitu. kalau ini kan sudut pandang saya pribadi, berarti kalau saya mau beli rokok saya habis ya toko warung terdekat. Ini kalau sebelah warung Berarti sebelah itu buka, ya tujuannya buka. dia Pak, kenapa dia banyak berjamur di Bali saat ini Pak? Karena kalau ke 100 meter dekat dengan saya 50 meter ada kan? Dari warung sana ada lagi 50 meternya ada. Jadi kan semua dekat kan? Oh, jadi tujuannya mungkin menjadi warung yang terdekat. Intinya monopoli Pak. Monopoli. Monopoli dong. Dia ingin memonopoli pokoknya nggak ada warung selain dia, mereka gitu. Tujuannya emang gitu sih. Coba dia Kalau simpelnya kalau ke supply-nya banyak, jelaskan dia bisa mengambil semua demand-nya. Jadi karena banyak warung-warung banyak, berarti kan demand-nya masuk ke sana Menguasai dia, semua. Pak. Menguasai. Jadi kita dikepung, wah mau belanja mana nih? Wah di sana warung, semua kita di sana. Apalagi dia lebih murah kan Pak ya? Ya lebih bisa jual lebih murah sih. Jauh, dia. Pak. Jauh Masa? lebih murah. Seandainya ya warung Madura itu jualnya susu bayi, Pampers, pasti mati semua itu Pak. Yang lainnya gede-gede Pak. Apalagi sampai warung Madura itu jual oleh-oleh khas Bali. Tidak mungkin, itu sudah mungkin. Hal yang tidak Who mungkin. know, guys, come on guys. Sing jasane. Rasanya tidak mungkin Iya. kita menambah ke sana karena konsep warung Madura itu kan sebuah bangunan atau ruko kecil yang dijadikan warung kan. Tidur di Seperti sana, itu, kan? Tidur di sana. Oh ya benar, tidur di sana? Ya maka dari Oh, sana? mereka bisa Ngeblu di sana 24 pasti. jam. Orang suami istri biasanya sana. Mandi Bisa. ngeblu, masa konyo. Terus warungnya siapa jaga? Nggak ada kan? Wah, Padres bisa buka 24 jam ya? Ya, Iya. itu kelebihannya dia. Kadang-kadang mau neneknya, sama bayinya. Jadi yang jadi pertanyaan gini sekarang, kenapa warung lokal tidak bisa seperti itu? Karena Apa yang memungkinkan tidak bisa terjadi seperti itu? Selain mereka bisa jual murah, Anda pernah lihat warung lokal sekarang? hampir berkurangnya drastis. Bahkan mungkin saya saat ini dulu pernah lihat warung lokal. Ini akan menjago. Menurut saya nggak seperti itu sih. Ini akan jago. Ini warung sebelah, ben buka, ben tutup, ben buka, ben tutup. Ya. Ini kalau saya lihat dari segi anggap bahwa warung Madura itu adalah sebuah perusahaan dan yang nunggu-nunggunya itu adalah karyawannya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita buka sendiri, terus modal sendiri, jaga sendiri ya kayaknya nggak bisa mengatur sedemikian rupa gitu loh. Karena yang jaga warung itu kan misalnya kalau memang bener ada bosnya, saya nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau memang ada bener bosnya, jelas tinggal digaji aja kan. Atau enggak? Mereka bekerja di sana. Sharing profit mungkin. Nggak tahu. Tapi kalau misalnya bikin modal sendiri itu manage-nya susah Pak.
Jadi misalnya kayak gini, misalnya kita punya warung kan, punya warung, kita tinggal nyatet berapa yang belanja, duitnya nggak kita masuk kantong kan. Nah duitnya itu masuk ke atasan, atasan tuh mengelola, dia tuh masukin barang segala macam, terus dia ngelola, dia ngambil duitnya, dia masukin barang, tinggal yang jaga tuh ibarat digaji aja. Tapi kalau misalnya orang itu buka warung, itu nggak bisa sedisiplin itu Pak, ngurus duit. Nggak bisa sedisiplin itu. Kadang orang saya bilang nih, nggak apa kita ngomongin di Bali kan, karena orang Bali itu juga tidak bisa memanage cash flow-nya seperti itu gitu loh. Dianggap, saya nggak bilang semuanya ya, tapi mungkin ada beberapa itu tidak bisa mengelola cash flow-nya. Itu anggap kayak kalau jualan rokok, ya rokok Marlboro berapa sih harganya? 40. 50. Nah itu kan harus dihitung modalnya berapa, marginnya berapa, terus untungnya berapa. Margin itu belum untung loh. Jadi kan untungnya berapa, baru untungnya itu dipakai. Apakah, nah untungnya itu pun sekarang mau di compounding nggak? Anda nggak tahu compounding? Susah. Compounding. Compounding itu orang di anu lagi. Ada nguyuk diajak ngobrol ekonomi makro Pak. Compounding itu untungnya itu dipakai lagi beli modal gitu loh. Nah, jarang orang yang bisa memanage cash flow-nya seperti itu. Makanya mungkin susah berkembangnya. Karena memang kalau warung kelontong itu kan cash flow-nya kencang ya. Sehari itu muter ya. Kayak gitu. Saya lihat sih seperti itu. Pernah saya metakon sama warung Madura. Dia tuh anggap berapa Marlboro, rokoknya Marlboro 50.000 modal jualnya. Dia bisa untung tuh sampai 2.000 3.000 aja satu pak. Bukan kalau mat yang gitu tuh kan bisa 2.000 untungnya per bungkus kan. Apalagi. Nah, itu kan jadi dia tuh majang rokoknya di depan. Untungnya dikit, tapi dia pasti lihat sisi kanan. Yang belanja tuh beli rokok emang, tapi yang lain tuh untungnya gede. Oke. Kayak minuman nah, dia ambil. itu dah maksudnya kan untungnya kecil nih. Kalau misalnya dia gaji, dia tuh digaji, orang yang nunggu itu digaji, itu dia tidak akan mikirin marginnya itu. Yang ngurusin marginnya itu perusahaan. Tapi kalau misalnya Anda buka sendiri, Anda pasti berpikir kan marginnya. Oh ini marginnya segini, marginnya. Tapi tidak semua orang yang bisa ngurusin ekonomi yang berputar itu di warungnya. Makanya kadang uangnya habis, ya isi warung habis. Biasanya itu. Tapi kalau memang benar warung Madura itu ada atasannya segala macam, yang nunggu kan tidak perlu memikirkan marginnya berapa. Saya nggak peduli marginnya berapa kan kayak gitu. Orang dia digaji bulanan kan, logikanya kan seperti itu. Jadi gini, sekian banyaknya ya, karena sekian banyaknya warung tersebut, apa itu terdaftar, apa segampang itu punya modal, buka warung, punya modal, buka warung, apakah segampang itu? Dia pernah punya warung? Pernah. Ada izinnya? Kalau saya nggak pernah dibuka. Saya nggak pernah buka di daerah lain ya. Saya bukanya di tempat kita. Nah, di tempat itu bedanya kan di situ. Ya. Kita buka di tempat kita sendiri, sedangkan dia datang buka warung di tempat kita dan dia sewa, ada perjanjian segala macam. Ya. Itu ada kasih di kepala. Udah daftarin KLBI-nya? KBLI ya? KLBI. UD apa dia. Apa KBLI? Apa? Yang pasal-pasal dulu. KBLI. Apa KBLI? KBLI. Kalau mau bikin usaha tuh harus daftarin KBLI-nya. Oh, Anda yang punya perusahaan. Saya nggak pernah punya perusahaan. Nah, dia bilang izin tadi. Berarti kan ada izin usahanya. Berarti ada KBLI. Izin dari izin tempatnya itu sehingga dia bisa menjamur seperti itu. Sedangkan kalau kita buka warung di tempat kita sendiri kan kita yang punya rumah nih, kita buka warung ya buka saja seperti itu. Apakah orang lain yang ingin buka seperti itu? Apakah segampang itu buka punya modal buka seperti itu kan? Kita kan sudah punya contoh sekarang, Dia kan bilang tinggal buka aja. Ya orang lain kayak gitu juga dong. Kayak gitu berarti. Ya pasti. Nggak Terus bisa dia tinggal sewa ruko selesai kan. Kalau misalnya
D tuh saya tuh buka warung tuh harus ngisi KBLI apa KLBI itu lupa saya, pokoknya kalau bikin perusahaan tuh harus, terus ada surat izin dari desa, tanda tangan apa namanya, kepala desa segala macam. Nah itu baru namanya izin. Kalau D tadi bilang nah saya tinggal bikin ruko terus dibuka aja, berarti mereka kayak gitu juga dong. Kecuali mungkin sekelas Indomart itu mungkin. Itu harus. Katanya udah nggak boleh buka itu lagi ya. Indomaret, Alfamart. Tapi dulu sempet setahu saya, dulu sebelum 2019 nama Alfamart, nama Indomaret, ya pokoknya toko-toko modern itu sudah dibatasi namanya itu sudah dibatasi di Denpasar terutama. Tapi setelah 2019 setelah pandemi Covid itu bisa dibuka dengan label nama tersebut. Maunya dia bikin Alfamart nggak bisa. Kok nggak bisa? Udah nggak boleh yang buka Saat ini. Oh. Tapi karena yang setahu saya itu sih Ya, sebelum makanya dulu dia 2019. buka Madura aja sama gaji orang, kan? Ya sih. Dia tuh kos nggak bayar kan, kamar nggak bayar, ya kan? Cuma listrik aja bayarnya. Terus mejunya di mana, Pak? Sana Dia kan, kan. dia kan cari toko yang ada toilet. Ada lengkap semua. Ada lapangan golf. Oh. Biasanya gitu sih. Jadinya ruangan 4x5 itu misalkan potong setengah buat masak, tidur. Saya nggak pernah rungu loh. Rungu dong. Nggak, saya nggak pernah rungu. Ya besok rungu di sini ada rungu. Ya, oke. Nggak pernah belanja ke warung. Oh ya. Iya, kok enggak? Ini warung sebelah nih. Itu bukan warmat, Pak. Ngapain enggak? Pernah. Pernah saya beli, cuma saya nggak rungu, Di sini dauhnya ada juga kan? Daunnya di ini ada daunnya di Ya, samping ibu-ibu yang gendut tuh. Kalau di sini ibu-ibu yang tua. Oh, apalnya dah? Apa? Saya kan semua friend, man. Tapi- Maksudnya kenapa harus friend? Kurang 1.000 tuh masih bisa nabung. Wih, Nah. nggak bisa, Pak. Hah? Saya pernah punya pengalaman belanja di warung ya. Mungkin itu salah Tampangannya satu tidak bersahabat berarti. mungkin itu salah satu keunggulan atau kelemahannya dia ya. Kenapa? Salah satu kelemahan warung tersebut ya. Saya sempat pengalaman gini. Saya beli air minum nih, air mineral yang 1,5 liter. Aqua lah. Aqua mineral. Ya, Masuk. Aqua masuk. ya kan ukuran segitu. Kan kemarin beli 5.000, terus saya ke sana beli. Saya bawa uang 5.000 kan pas. Nah, saya bayar 5.000. Oh, 6.000 akuanya. Oh, nggak bisa bayar 5.000, nanti saya balik sini. Oh, nggak bisa. Seperti itu. Kalau saya sebelum sampai rumah, gas habis. Om, tak ambil gas dulu ya, tak bawa. Oh ya mas, minta bayar mas. Yes. Oh, berarti beda-beda pelayanannya ya? Beda dong, kenapa dikasih? Karena- Beli gas, saya kasih uang 100-an. 100-nya kembaliannya nanti. Karena posisi uang saya kurang saat itu. Hah? Uangnya kurang saat itu. Kalau beli gong kan uangnya lebih, pasti Lebih. dibolehin kan, karena beli tabung kan nggak nyampe segitu mungkin kira-kira. Kalau saya kan memang uangnya kurang. Berbeda halnya kalau kita memang beli di Harusnya toko ada gini. lokal. Kan yang uangnya sudah- kurang. Taruh 5.000 dulu tuh. Pulang tuh ambil 1.000 baru sana lagi. Apa bedanya saya ambil uangnya lagi 1.000? Kalau Anda udah tahu uangnya kurang, ngapain belanja? Karena kemarin segitu harganya. Anjing. Dia tuh belanja tuh pas-pas banget loh. Artinya orang om lekene montong bopes itu. Ya. Emang segitu. Masih nanya harganya? Harusnya kan Saya jangan nggak nanya harga, cuman saya langsung bayar. Oh, sekarang 6.000 harganya. Boleh nggak saya bawa dulu nih? Nanti saya bayar. Nggak Berarti boleh. Saya punya warung nggak kasih saya Anda. Bentar. Bayar. Made bilang dia tuh belanja nanya harga, berarti dia orang kaya. Terus dia bayar uangnya kurang, berarti orang miskin. Dia sebenarnya orang kaya, orang miskin deh. Mungkin sepengetahuan saya miskin. Saya nggak pernah bilang diri saya kaya, karena kan memang nggak punya uang kan. Saya Sebanyak- kaya, tapi belum. Someday ya. Sudah, tapi belum. Ya. Belum. Belum, Sudahnya di mana? tapi sudah. Ya, seperti Terus itu. apa anunya keberatan deh dengan warung Maduranya itu lagi? Keberatan saya kan ketika warung tersebut banyak akan berpengaruh kepada warung-warung yang memang di daerah tersebut.
Warung-warung lokal. Warung-warung lokal lah bilang. Berarti pembahasannya warung Madura versus warung Ya. Bali. Gitu. Seperti itu akan Nggak berpengaruh bisa. keras. Nggak bisa di Paluang itu. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa lah. Ya, warung Bali itu mending jual yang nggak ada di warung Madura deh. Oh gitu. Oh, Berarti kita membuka peluang besar, peluang lebar untuk mereka buka di tempat kita. oh ya, minimal 10 meter setiap 10 meter ada warung Madura, Pak. Jadi kita tuh belanja dan belanja. Apalagi mereka tuh jualnya sasetan gitu kan, sasetan yang eceran gitu semua kan. Biar banyak sampah di pulau ini, Pak. 1.000 sampah, 1 juta manfaat. Banyak orang, banyak sampah, Pak. Paling simpel tuh banyak orang, banyak sampah. Pasti. Apalagi orang itu kayak sampah, kan? Apalagi TPA Suwo mau ditutup Agustus katanya. Agustus. Saya lihat beritanya itu TPA Suwo mau ditutup bulan Agustus. Nah, perbaikan jalan. Serius, bukan itu permanen. Insya Allah. Insya Allah perbaikan jalan. Meninjau untung dulu. Ya sebenarnya ada solusinya, tapi kita nggak ngomongin di podcast Di ini. segmen ini. Di periode. Ada solusi. Ada solusi, dan solusinya itu menghasilkan uang. Nggak ada solusi sampah. Sampah itu adalah anugerah. Nggak ada. Sampah itu anugerah. Sampah itu adalah berkah. Sebentar. Saya baru nge-share tadi siang nih. Tapi kenapa warung Madura itu berpasangan semua ya? Ada yang cewek, ada yang cowok. Bentar. Swedia itu sampai impor sampah loh. Impor sampah. Karena sampah itu sebenarnya duit. Dah, lanjut. Ntar kita ngomongin lagi. Sampah itu duit untuk orang-orang yang memang sudah IQ-nya di atas 100 lah. Berarti IQ kita Orang Indonesia, jelas rata-rata 70 kilo, 78. 70 itu nggak merah. Yang merah kan 50. Itu body mass jiwa, yang SIB, jangan cuk, 78. Dada, ini sebenarnya mulut saya gatal sekali ngomongin sampah, tapi kalau bisa jangan ngomongin sampah, ntar keluar di sini. Jadi gitu Beligong setuju berarti warung Madura dibuka, pintu kita Realitanya dibuka. udah ada. Madura. Tergantung kita aja sebenarnya mau belanja di sana apa enggak. Enggak, dari persetujuan Beligong setuju apa tidak warung Madura dibuka di setiap tempat dan tidak diatur lah. Ya selama tidak melanggar Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Tadi kan dari Beligong setuju. Enggak, maksudnya yang bertanya setuju tuh gimana? Setujukah jika warung Madura ini semakin banyak gitu maksudnya? Apa tanggapan Anda? Jika maksudnya kalau terlalu banyak sih juga coba bayangin ya, warung Madura itu punya estetika yang lebih bagus. Asik. Tak suruh jualan canang dia. Serius. Satu-satunya warung yang nggak ada namanya tapi disebut namanya kan? Ya. Nggak ada pelangnya. Kayak Indomaret ada Indomaret, Alfamart ada Alfamart kan? Cuma dia warung yang Tidak ada brandingnya, tapi sudah ke branding Punya secara nama. otomatis. Jadi warung itu warung Madura. nggak tahu kalau di sana kan warung apa itu namanya. Ada warung Jawa dibilang. Tetap warung Madura, Warmat. Warung Madura. Warmat. Harusnya namanya Warma Dewa. Warung Madura Dewata. Oh? Asik. tapi branding Madura di Bali itu memang kental banget loh. Kayak Karena di mana-mana ada orang Madura, Pak. ya itu kayak Kayak di Sampit cukur dulu rambutnya, cukur rambut itu Maduratna kan, tukang cukur tuh Maduratna. Terus satenya sate Madura kan, Madurasa. tuh memang diakui kalau orang Madura itu yang memang giat pekerja. Ya. Karena apa? Karena kan dia tuh bisa menginfluence di Bali ini. Kalau lihat ada tukang cukur Maduratna dengan satenya rata-rata Madura. Menurut saya memang karena mereka giat bekerja. Antara dia giat bekerja dan ingin menguasai wilayah. Nah itu saya nggak tahu karena saya belum riset. Ya mungkin aja kalau orang Bali itu bisa menjadi kayak the next Betawi, ya mungkin aja karena The next Surabaya lah paling. karena
tidak bisa dipungkiri mereka tuh bekerja sampai bisa beli tanah di Bali, sedangkan orang Bali jual tanah untuk beli produknya mereka kan gitu. Tidak terjadi seperti itu. Untuk beli bukan produknya mereka sih, maksudnya beli Harley gitu loh. Tapi beli mobil. kalau menurut saya sih ekonomi kerakyatan jadi macet sebenarnya. Ya sih. Ya semoga kalau misalnya dia tinggal di sini misalnya digaji kan. Kayak toko-toko modern itu kan sebenarnya yang dibunuh tuh bukannya warung-warung lokal atau tradisional. Jadi ekonomi kerakyatan yang di Bali itu yang macet jadinya. Jadi uang beredar di Bali itu semakin sedikit cashnya beredar. Jadi kalau kita misalnya beli di Indomaret, udah, misalnya pendapatan Indomaret per bulan tuh 7 juta. Kok gede, Pak? Anggap 7 Oh, juta. ngapa? Padahal yang sebenarnya 70 sampai 80 juta satu toko kan. Jadi dia pegawainya anggap orang Bali itu 2 orang. Dia digaji 3 juta, 3 juta, 6 juta. Jadi 6 juta aja kemungkinan beredar uangnya lagi ke masyarakat Bali itu segitu aja, Pak. Sisanya 70 juta, 60 juta sekian tuh pasti ke yang punya Indomaret dong. Jadi ke pusat ya. Nah, kayak kalau ekonomi kerakyatan yang ada di Bali kan enak dia. Kenapa kita disuruh bikin canang kayak gitu kan? Dagang nyuh man kini, nah beli nyuh. Rago nggak ada apa-apa. Tukang nyuh ben beli sih rago. Ben beli itu kan udah dia berputaran. Saya nggak ada nejoh. Kalau warung Madura tuh kayak kalau ada bosnya, ya di Madura uang cashnya semua. Nah, Jadi orang yang cashnya di sana yang dapat itu kan belanjanya ke Bali. yang dibangun adalah daerahnya dia kan seperti itu kan jadinya karena uangnya di sana kan. Jadi uang beredar di sini nggak ada. Ya itu dah. Ya, itu kan kapitalis memang kayak gitu, Pak. Ya itu kita dukung kapitalis. Ya di mana-mana. Bengke man terus kalau gini, Anda kan bilang, dia kan bilang Anda tuh agak keberatan dengan keadaan warung yang menyambur seperti itu. Solusi Anda seperti apa? Harus solusi. Sedangkan Usir mereka. Kalau tidak menolak kita perang. Itu lihat. itu solusi yang tolol. Bukan seperti itu kita bersaing. Solusinya apa itu? Jadi mereka kan sebenarnya ada demand nih, ada permintaan nih, ada di permintaan yang orang yang belanja dengan harga yang lebih murah. Apalagi orang yang pengen belanja dengan harga yang lebih murah pasti orang miskin. Dan Indonesia ini tingkat kemiskinannya tinggi, benar nggak? Negara miskin. Oh iya. Negara kita nggak miskin, Pak. Negara kita kaya. Terus yang miskin dengan apa? sumber daya alam. Orangnya, saya kan bilang orangnya. Orangnya miskin. Mostly penduduknya. Ya Terus kita akui aja loh. Yang lebih banyak orang miskin. Lebih banyak orang miskin. Terus yang kaya Indonesia. siapa? Hah? Yang kaya? Hah? Para pejabatnya. Tapi memang Nah, kita pada kenyataannya yang berniat untuk membeli produk dengan harga lebih murah itu adalah orang miskin. Orang miskin itu banyak di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari persentase pasti banyak orang miskin daripada orang kaya kan. Nah, berarti kan demand-nya ada, permintaannya ada. Jadi demand-nya itu adalah orang yang mau belanja dengan harga yang lebih murah. Nah, datanglah yang membuat supply nih. Warung Madura kan, ada supply. Ya dia masukin supply-nya itu ke demand-nya ya. Karena konsep ekonomi seperti itu, ada supply demand, ya match. Kenapa mereka beranak pinak banyak-banyak segala macam? Ya karena ada demand-nya. Karena banyak orang miskin. Berarti kembali ke masyarakat. Jadi gimana caranya pemerintah itu berusaha mensejahterakan masyarakatnya? pemerintah lokal berarti jadinya. Saya nggak bilang pemerintah lokal, pemerintah siapa aja. Jadi kan itu kan memang hukum jual beli ya. Yang jual perlu mahal, yang beli perlu barang yang murah. Iya betul. Kan itu memang hukum jual beli kan memang seperti itu, bukan terkait bukan orang miskin, bukan orang kaya. Orang kaya pun yang seperti Pak Jero bilang, pingin beli barang nih iPhone nih. Oh, bisa nggak kalau bisa dapat iPhone yang 15 juta tapi Orang kaya kualitasnya aja sama nyari kenapa diskon tidak? sebetulnya. Orang kaya aja nyari diskon. Ya. Orang kaya nanya harganya enggak. Kalau memang benar kaya ya. Makanya tuh lah ukur kaya mungkin sih. Ukur kaya. Di Bali siapa orang kaya? Orang kaya, yang saya lihat orang kaya siapa di Bali ya?
Nggak pernah saya ketemu, Pak. Nggak pernah saya ketemu orang kaya. Haji Krishna? Kaya dia, Pak. Oh. Kaya dia. Tole. Tuh, kaya dia. Bocor lah. Hah? Pak Agus? Bagus ya. Pak Agus Bupati Gianyar? Nggak tahu saya, Pak. Kaya atau nggak tahu saya. Pak Wayan Koster? Udah satu periode harusnya kaya sih. Harusnya kaya. Karena dia bekerja selama 5 tahun sebagai Makanya ukuran kaya mungkin dia punya uang 1 miliar, kaya. Menurut saya orang kaya itu bukan punya uang banyak, bukan punya aset banyak yang orang kaya tuh. Tapi orang kaya tuh yang saya lihat adalah punya cash flow yang besar sekali bulanan. Jadi uang keluar masuk di perusahaannya itu gede, omsetnya gede, itu orang kaya saya lihat. Tapi orang umum kan lihat, wih, ya di pejabat, ya sugih. Si sugih. Padahal sih orang pejabat sakit luar masih. Makanya orang makin kaya orang kan makin sakit dur nih. Ya wajar lah. Makin banyak yang diurusin. Nggak usah orang kaya, Pak. Kalau kamu jadi orang miskin, misalnya kan kamu cuma ngurusin perutmu perut istri atau anak kan. Tapi kalau orang kaya tuh berapa ratus perut tuh diurusin. Kan pusing dia, Pak. Logikanya kan seperti itu. Saya bukan orang kaya, tapi logikanya kan seperti itu. Kita ngomongin logika aja, gitu loh. Oke, mulai besok kita urus tetangga-tetangga kita. Semuanya kita tanya satu-satu kan. Biar kaya. Iya. Biar kaya apa biar dianggap kaya? Nah, dianggap kaya gampang, tinggal flexing di sosial media kan. Ada loh banyak influencer yang memang flexing supaya dia mencari follower. Contoh. Yang di luar negeri itu ada tuh yang dulu. Main aman luar negeri kan. Di Indonesia. Ya si Indra Ken. Selain Indra Ken. Indra Ken kan bawa penjahat. Ya, dia kan nge-flexing dirinya, kan branding dirinya sebagai orang kaya kan, supaya dia menarik member baru kan. Ponzi kan. Nah, korban. Nah, ini ciri-ciri orang yang akan terlihat kaya. Biasanya orang mau terlihat kaya tuh jika dia itu sistem uangnya itu, dia pendapatannya itu dari Ponzi. Apa? Ponzi itu apa? Ponzi itu kayak ngambil uang ini, MLM. terus Kan. Jangan MLM ada yang benar loh, kayak Oriflame itu benar kan? Oriflame, Oriflame itu benar loh. Dia tuh jual barang dapat komisi, Tapi ada bisnis yang kayak robot trading tuh. Dia itu ngambil member, terus membernya top up, terus ngambil member baru tuh top up, terus dikasih keuntungannya ke sini ya, dan naik, akhirnya pasti collab. Dan biasanya orang yang menjalankan Ponzi pasti dia membranding dirinya menjadi kaya. Apa kak? Foto dijual, mobil apa? Biasanya kayak gitu. Sama kayak yang dilakukan dilakukan si Indra Kents kan. Murah banget, tapi disuruh beli Lambo mesin awah gitu loh. Tapi orang Madura bisa ngadap minuman keras maksudnya kan? Jadi, Arak, aduh. Serius? Kapten Morgan ada. Hah? Ram. Ram. Serius? Vape. Hah? Vape? Iya. Vape? Fabi. Oh, vape. Kan minuman keras konteksnya Pak Suruh. Iya. Seriusan? Serius. Tapi menurut Bligong, apakah itu tidak perlu diatur oleh lingkungannya sendiri ketika mau buka seperti ini? Apa sih syaratnya? Nggak boleh jual ini, Kak? Nggak boleh jual yang pokoknya dibatasi lah, apa-apa yang boleh dijual pokoknya diatur lah. Bisa nggak diatur seperti yang penting itu? nggak jual narkoba. Gitu ya intinya. Iyalah. Tapi Jangan jual narkoba, satu. Yang kedua, jangan menjual binatang dilindungi. Yang ketiga, senjata api. Jangan, Pak. Itu nggak boleh. ih kok baik tumben Ana. Template sekali kebaikan Ana. Iya. Kayaknya template banget gitu kebaikan Ana lu. Kan nggak mungkin kan. Sing ada Nggak boleh. kebaikan apa tuh? Nggak boleh. Mainstream banget kebaikan Ana tuh. Nggak boleh. Tapi ada beberapa desa yang mengatur jam malam biasanya kan. Jam malam. Kan biasanya kan warung Madura itu kan buka 24 jam.
Berarti desa adat ada yang ngatur, nggak boleh di atas itu. Berarti Kok nggak boleh? Sudah mulai kan? Kok nggak boleh? Kenapa alasannya? Anda nggak berpikir kenapa alasannya nggak boleh buka 24 jam? Oke, untuk alasannya yang paling enak ya. Yang paling enak tuh kan banyak sekarang orang belanja malam-malam kan. Misalnya rumah saya di sini warung Madura. Ada yang belanja. Tintin, bensin. Tintin, bensin. Cangkok gula sedia. Itu udah, ya kan? Terus Cara-cara kayak itu tuh mengundang masih petang-petang tuh misalnya yo kejadian apa kerampokan ya misalnya. Ragol pindah sibuk. kalau menurut saya sih berkaca dengan kasus-kasus yang sudah terjadi ya. Kasus yang kemarin kan ada penusukan gitu kan di depan warung Madura kan seperti itu. Itu kejadiannya kan malam. Kan satu orang aja. Iya kan seperti itu kasus untuk mencegah hal itu terjadi kembali mungkin kan kenapa harus dibatasi kan seperti itu. Bukan kalau untuk mencegah penusukan dilarang membawa senjata tajam keluar. Iya dong Pak. Itu udah ada sebenarnya. Tapi kan memang itu sudah diatur kan. Nggak ada urusannya sama sebenarnya warung Madura. Ya sih, menurut saya sih nggak Nggak ada. ada. Itu ke Cuma personal orang penjahatnya Madura. aja tuh sebenarnya. Personal penjahat berarti ya. Ya, Ya, personal penjahat. maksudnya kalau yang di desa-desa terutama ya, biarkanlah istirahat lah jam 11. Bang itu nuno marakan. Tapi secara tidak langsung kan kenapa dia turun-turun marahan. Tapi nggak semua loh warung Madura 24 jam. Iya sih memang nggak semua. Kalau misalnya Ada tempatnya beberapa. rame 24 jam. Ya. Ya. Kalau daerah DPS ya, daerah Kodia mungkin 24 jam semua. Kalau di sini belum tentu semua 24 jam, Pak. Di tempat saya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pak. 7. Satu jalan dulu. Satu jalan tuh sekitar paling 500 dalam ya 1 kilo lah. Dalam jarak 1 kilo tuh 7, 8 deh. Udah nambah. Tambah lagi 1. 8 dalam 1 kilo loh. Mungkin Dalam kalau 1 di kilo ya? daerah Kodia mungkin lebih banyak mungkin ya. Kalau Tapi saya di jalan utama jarang karena mungkin kontraknya mahal. Tapi jalan yang masuk udah masuk. Oh iya ya? Iya dong. Di sini mungkin murah di sini karena di sini jalurnya nggak sibuk mungkin. Ya sih. Kalau di Batu Bulan ya, kalau di Batu Bulan pasti mahal, di Batu Bulan mahal. Kalau di Cilok kan gini, ya apa namanya, traffic udah kepecah di Patung Barong kan, udah kepecah trafficnya. Terus ke timur ini udah kepecah lagi kan. Berarti kan kalau ini ke timurnya ini udah sepi banget. Mungkin kalau di daerah Batu Bulan ya kenceng itu. Sebenarnya orang Madura nggak apa-apa sih Pak. Walaupun dia menjamur sih nggak apa-apa. yang penting bisa beradaptasi. Yang penting sih kumel gen. Kalau orang Bali tuh biar nggak jorok aja ya. Kumel dalam artian seperti apa nih? Sampah. Sampah. Jelas ke sampah. Maksud tempat sampahnya di mana kan? Kadang-kadang dia kan nggak ngerti juga kan. Mereka kan baru juga di Bali. Masa kita harus terangin dulu. Rihita karana. Nah tapi kan itulah pentingnya desa atau lingkungan tersebut ada di situ kan. Maksudnya bisa memberi arahan bagaimana caranya buka dan tinggal di sini ketika dia pendatang baru kan. Seperti Anda yang ngomong di bilang kampung ya bisa diatur. Coba Anda ngomongnya di Kodia, ngatur tetangganya sendiri ya susah kan. Ngatur orang Bali aja susah kok. Belangan 50.000 per bulan aja susah kan. Sampah? Tanpa. Suruh milah aja susah kan. Organik, non-organik, residu susah. Kan katanya di tempat Anda tuh Tono jadi satu truknya. Nanti lah ngomongin itu Pak. Oh gitu. Terus sekarang terus ngomong sampai jam 12 malam. Jam 12 malam timpalin. selesai. Mending harusnya live. Udah gatel sebenarnya ngurutang sampah sebenarnya. Anda yang bilang tadi jangan menghalangi menghalangi kamera. Sorry. Ini kameramen apa ya? Tapi kenapa warung Madura tuh yang jaga orang Madura ya? Ya karena Makanya namanya warung Madura. Karena yang jaga lingkungan- warung Madura. identik seperti itu. Mungkin yang buka nih, yang seumpama nih yang buka. Saya mau buka, ada nggak saudara? Jadi dia kan mendahulukan orang yang terdekat terlebih dahulu. Nggak mungkin warung tersebut dijaga sama Dah di tempat saya tuh sempat ngobrol kan. Om,
kan setiap 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan ganti nih Om. Nanti Om pulang kerja apa kan? Lah, saya nelayan. Terus istrinya, ya sama. Mbaknya melaut. Udah lah, suami saya melaut, saya jual. Mereka tuh melaut. Nah, kita tanya, mana lebih besar? Yang ini, jaga warung ini apa melaut? Ya, melaut lah. Ya tuh jamai sebenarnya. Dia tuh nelayan, tapi kesini tuh jaga. Mungkin nyari 3 pengalaman bulan. atau Mungkin ada ada musim lautnya mau ada musim. Masa 4 bulan sekali sih baru melaut. Ini uang Emang tiba-tiba paus naik kan? Nggak bisa juga dijual, kecuali muntahnya. Oh iya. Terus kita aja pausnya naik mobil. Hah? Ajak pausnya naik mobil. Caranya? Biar dia mabuk, kan muntah. lucu kan? Garing sekali. Kok pesuangan tuh? Yo pikir walu. Kok pesuangan apa yo? Dia sih nyangka pesuangan. Tapi ya mungkin menjamur tuh karena itu aja menurut saya kayak gitu ya, kayak tadi itu ya karena demand-nya ada, ya mereka ngasih supply-nya. Siapa yang benci warung Madura? Nggak benci sih, cuman kan karena keberadaannya terlalu banyak dan lumayan perkembangannya Nggak, terlalu kan tidak besar. meresahkan atau apa? Memang tidak meresahkan, cuman ketika saya bertanya nih, ketika Bligung bekerja sesuai dengan profesi yang sama di sini sekarang, saya nanya ke Bligung buka warung. Ketika warung itu menjamur nih, persaingan itu kan ada, pasti ada. Menurut Bligung setuju apa tidak itu menjamur dengan sedemikian pesatnya? Setuju kan sih? Nah, maksudnya Mande itu gini, kalau Anda tuh sebenarnya buka warung, terus ada kompetitor masuk yang seperti itu gimana? Nggak apa-apa. Ajak minum lah. Isi satu tes saja. Cukup lah. Enggak, menurut Bligung satu tetes kerian gangsel. Enggak lah. Kita kan kita harus mengakui apa yang ada di warung kita sama apa yang di warung mereka itu jauh lah. Walaupun harganya sama ya kan. Walaupun harganya sama nih. Dia tuh lebih lengkap. Walaupun harganya sama, dia lebih lengkap. Kita lihat aja warungnya kan seret. Kalau kayak warung Bali itu kayaknya sih ada itu deh. Buat dulu itu. Wah, ada gitu. Walaupun ada kan. Walaupun ada. Walaupun sing ada pasti. Ini itu kan onyang tadi besek itu loh deh. Pertama bensin ada, gas di depan ditaruh, beras di depan taruh, rokok di depan taruh. Yang di belakang itu apa? Telur, minyak di belakang tuh, mie di belakang kemarin. Tapi yang memang pasti orang beli itu, pas moving. Enggak kayak Alfamart, Indomaret tuh kan dosnya di depan. Ya. Dos di depan kan, beda sama Minimart, Kokomart tuh dia mungkin karena orang Bali punya, dia lebih mementingkan estetika kan. Wah, resem yang ini no, gitu kan. Tapi kalau Indomaret, Alfamart tuh dos di depan, kadang-kadang truk yang bawa barang tuh depan. Itu warung Madura pasti rokok di depan. Walaupun untungnya ke seberapa di depan. Beras gak untung seberapa kan, beras nggak seberapa untung, tapi di depan Paknya. Semua di depan tuh, yang gini-gini, yang paling banyak peminatnya di depan tuh. Minyak goreng belakang, mie belakang, ohnya di belakang gitu-gitu. Oh, ada tekniknya gitu ya? Hampir semua kayak gitu, makanya saya curiga nih, kenapa rokok di depan? Kenapa minuman tuh pasti di depan? Oh, ini insight yang bagus nih. Itu memang kalau sesuai dengan apa yang saya pelajari di pertokoan ya. Nah, di mana? Di Minimart? Ya, di Minimart tempat saya dulu dirumahkan dan tidak lagi bekerja di sana ya. Padahal udah dipanggil tapi dia nggak mau Pak. Gila. Bukan Minimart. Kalau dia mau kemarin itu kan, wih, udah. Bukan Minimartnya nggak mau, Anda yang nggak mau kerja di sana lagi. Paling salah paham paling Minimart. Kita kembali lagi. Jadi siapa tahu kan ada tulisan Minimart gitu di sini kan gitu.
Siapa tahu ya. Kokomat lah ya, kokomat. Kokomat aja. Berayu. Oh, bener nepotisme nih kena. Sing, saya tahu orang Oh, gini itu. namanya. Tahu namanya. Ya lah ya. Bisa dibilang Krishna Blikung ya. kenal sama dia kenal sama Blikung gitu. Oh, gitu. SKSD nah. Masa nggak nyapa kok. Terus lah ya. Jadi untuk seperti kita nih, bilanglah warung lokal di sini kan tidak Ijitan apa warung lokal sih? Nih, sebelah. sebelah. Kan nggak terlihat, Pak. Iya. Iya, karena memang rumahnya di sini. Nah, itu, Pak. Emang lu mau Anu apa namanya toko cantik Tinong. toko kan sing warung. Toko itu. Itu bermotif Udah toko modern. karena toko. Oh toko iya, sudah ya, modern. ya. Oh kompetitornya minim anu ya. Warung tuh pokoknya di jauh rumah itu bukan warung. Empuk kok angkol-angkol jadi warung gitu kan. Oh. Nggak mungkin orang ngontrak untuk jadi warung di Bali. Iya. Ya kan? Tapi warung Madura kok berani ya? Dia ngontrak? berani ngontrak dan bisa jalan. Berarti kan ada bos nih. Berarti cash flow-nya kencang sekali tuh. Bosnya ada pasti. Sing mungkin nih menjaga atau nyago. Dan cash flow-nya kencang dan manage cash flow-nya itu bagus. Menurut saya seperti itu. Misalnya cerita toko, misalnya Alfamart, nanggap yang baru satu toko 70 juta per bulan kan. Jadi nih, yang warung Madura tuh anggap di Jalan Batuyang ada 7. Mungkin ke 7-nya itu bisa baru mencapai 70 juta. Tapi dia kontraknya kan gede tuh. Jadi tengah saya, Alfamart jeblek. Mungkin kontraknya anggap udah 100 juta per tahun. Kalau yang 7 itu mungkin 15 juta. Mungkin sama jadinya. Cuma dia dicacah mungkin. Dan apa namanya toko Madura itu kan operasionalnya nggak tinggi ya? Nggak pakai AC. Nggak pakai AC, nggak pakai genset, mati ya lilin Tapi Pak. warung saya salut juga dengan keberaniannya. Warung yang berani bersaing dengan Alfamart, Indomaret adalah warung Madura. Kayaknya dia nggak bersaing deh Pak. Iya, kayaknya dia punya target market sendiri deh. Gimana kalau mau bersaing? Emang dia jual Pampers, jual susu? Enggak, bukan bersaing dalam arti jualan kan memang dia punya pelanggan masing-masing kan. Cuman dia berani buka maksud saya. Yuk, Di sini hebat, ada kopi itu, yuk. di sini ada toko modern nih. Kopi. Ini udah buka nih. Dia berani buka di sini. Sedangkan warung-warung lokal mana berani seperti itu? Wah, sudah ada ini Dia ngapain saya rumahnya buka? itu bani dia. Nggak mungkin, kan cenderung tutup gitu. Warung lokal Bali itu mulai cenderung tutup di sini desa Pak De. Di kota aja ada warung nu kene. Ini buka. Nu buka, paling warungnya, nah Coba- tah warung lah. Gitu. Coba contoh. Pak Canto isinya, ini sing ada Rujak. rujak. Coba kita kono ada rokok merah nih sing mau merah sing gitu. Sing ada. Udah memang orang-orang Bali Tapi yang sih. jadi mulai demen mau belanja ke warung Bali. Karena? Beli bensin. Karena Biar yang beli 12.000 tapi full 1 liter. Biar 12.000 satu botol. Lebih dapat 1 liter. Daripada beli di situ Beli tulisan 1 yang- liter, 2 liter, 3 liter, yang gulungan habis ya? 10.000. Lihat mau dulu. Masa sih? takarannya beda. Oh ya? Itu Apa? kan dia mereka yang bikin. Mereka yang Lumayan. bikin, mereka yang menentukan. Kalau kita pakai botolan kan sistemnya udah Dia lebih kemasan itu yang ngatur. dia lebih hebat daripada orang Pertamina yang korupsi 7 triliun Pak. 900 sudah 900 sekian triliun. Kan gitu caranya. Tapi kalau beli yang botolan, nak Bali nih ada nih. Bak ngejin tuh, tapi 12.000 sih. Di mindset yang 2.000 tuh untuk pelayanan, kagak sing ngantri, sing ini. Ya. Tapi gini, tadi ada kata korupsi itu menarik saya. Anda mau jadi koruptor nggak? Saya mau Pak. Saya mau kalau di atas 5 miliar lah ya. Tapi untuk jadi koruptor perjalanannya panjang gitu. Kenapa? Nah, kamu mau nggak jadi koruptor? Jangan bilang perjalanannya, jangan bilang perjalanannya. Kamu mau nggak jadi koruptor? Kalau di lingkungan keluarga Kalau selama hukum sudah. selama hukum di sudah. negeri ini masih kayak gini ya, saya mau Pak. Gini, Kalau hukumnya kayak di Korea Utara atau di mana, saya nggak mau. Kalau kayak di Jepang, gini saya nggak apa? mau, saya, Pak. Gini, kamu korupsi 10 mau nggak? Mau saya Pak. Penjara berapa tahun? Paling 3 tahun. Mau lah. 5 tahun? Mau? 10 miliar? 10 miliar, anak saya hidup 10 miliar. Denda 1 miliar? Mau, 10 mau? mau banget. Dai.
10 miliar. Denda 1 miliar. Udah 5 tahun. Hah? Kan udah 9 miliar. Hah? Hidup di penjara 2 miliar. Hah? Kan masih 7 miliar. Hah? Deposito 5 miliar. Hah? Lebih 2 miliar. Poya-poya. Cukup. Nah, tapi kalau dengan perhitungan seperti itu memang profesi sebagai koruptor tuh menarik sekali di Indonesia ya. Makanya banyak, Pak. Di Konoha, sorry. Nyoba Reddit nah. Ada apa? Reddit kita nah. Berarti di Konoha itu memang apa namanya? Di Indonesia, Oh. koruptor di Indonesia emang banyak. Ya kita be honest aja. Memang menarik. Memang profesi sebagai koruptor tuh menarik di sini. Enggak, ya saya sempat lihat ada di video di salah satu video di sosial media ada yang menyebutkan korupsi itu buruk, Maksudnya? sangat buruk Maksudnya? ketika saya nggak dapat bagian. Dragonnya harus gede apa harus yang kene? Menanggapi itu. Hah? itu yang video yang saya tonton gitu dia bilang. Nah, saya berpikir loh, bukannya istilahnya itu adalah one life trading. Kayak di trading itu one life trading, trading sekali seumur hidup aja itu. Maksudnya dapat Banyak. korupsi, apalagi korupsi sampai triliunan. Makanya saya bilang, kalau hukumnya udah bagus nih ya. Jika cara penerapan dan penegakan hukum di Indonesia masih kayak seperti ini, pasti koruptor tuh, saya mau lah. Kalau kayak di Jepang, Korea Utara, Rusia. Anda mau nak jadi koruptor? Pertanyaannya simpel. Saya Anda mau kasih jadi koruptor? Anda koruptor 1 triliun, mau? Penjara cuma 1 tahun. Jadi di Korea Utara. Bapak aja, Pak. Dolat, mau? Bapak aja, Pak. Mati sana Pak. 1 tahun penjara. Ditembak Sisanya langsung. nggak dibebaskan. Tapi dipulangkan ke rahmatullah. Allahu Akbar. Tapi memang menarik loh. Ya, Koruptor. aduh. Koruptor. Kalau terus seperti ini, ya gimana mau bebas korupsi ya? Nggak mungkin kayaknya. Ya nggak mungkin nak. Kita perlu tangan besi. Nggak mungkin kita berkaca dari VOC. Maksudnya? VOC. Kan sudah mendarah daging artinya. VOC itu apa? VOC dalam berapa tahun itu di sejarah kan? VOC itu apa? VOC perusahaan. Perusahaan. Perusahaan asing. Kenapa dengan dia? dulu. PUC perusahaan dulu. Ya, perusahaan yang Apa PUC itu? VOC ini saya jelaskan. VOC itu adalah perusahaan yang berasal dari Belanda. Dia itu Berapa tahun kejajah deh? 350 tahun. Katanya. Nah, di VOC itu berdagang di Indonesia. Dia tuh jual beli, bikin infrastruktur gitu. Katanya waktu bikin infrastruktur di Indonesia itu sudah dibayar ke mandornya, tapi mandornya nggak ngebayar ke buruhnya gitu. Itu katanya ya, saya nggak tahu asli apa namanya, asli sejarahnya seperti berarti apa. kalau itu memang benar, berarti kan sudah korupsi sudah ada dari sejak 300 tahun yang lalu berarti kan? Nah, Kalau itu memang benar. dulu sebelum ada Indonesia kan nggak ada sistem kapitalis nasionalis, kan nggak ada Pak. Dulu kan adanya hanya apa namanya, hanya kerajaan, raja yang dapat, pemimpin, saya bilang raja ya, tapi yang sebenarnya kan pemimpin yang di sana yang dapat gitu. Baru ntar pemimpinnya yang urus, entah pemimpinnya dikasih buruhnya, kita kan nggak tahu Pak. Tuh. Ini hukum lagi dulu. Kayak mungkin nggak itu dimiskinkan tuh, undang-undang dimiskinkan tuh mungkin nggak disahkan. Perampasan aset, Ya, mungkin kan? kayak Kan nunggu pemerintah, Pak. Itu saat ini masih dikaji. Kaji, belum dikaji, Pak. tapi intinya kalau misalnya ada kesempatan tuh Anda korupsi 10 miliar, mau? Mau, Pak. Mau? Mau dengan kondisi seperti Kerasin orang mau nggak? ya? Bilang keras, mau atau enggak? Mau. Karena mau. Sebenarnya belum buka hati siapa yang dalam, enggak sih, Pak. Tapi Serius, enggak. Korupsi sekecil apapun sebenarnya saya enggak. Bukan sok baik atau apa ya. Cuma serius nih. Walaupun misalnya, mending saya suruh nyetik orang deh, Pak. Itu orang mati ya orang Pak. Lebih bayar lah. Hah? Tapi dibayar dong. Daripada ya, saya korupsi. intinya kan membunuh satu orang lebih baik daripada menyakiti membunuh. ribuan orang kan. Ribuan siapa yang korupsi, siapa yang disakiti?
di masyarakat, Pak. Mah? Masyarakat, Pak. Sekarang Anda sakit? Sakit, Pak, ketika saya jalan di depan ini kan ada jeglongan nih. Jedog, sakit, Pak. Anda lebih ke ini. Berarti jalan-jalan depan nih, berarti daerah-daerah ini ada koruptornya dong? Nah, saya belum tahu itu kalau koruptor kan saya nggak menyelidiki. Kan Bapak yang bilang tadi. Anda kan bilang, saya sakit kan? Kenapa anda benci korupsi? Karena Anda masyarakat sakit. Terus contohnya apa? Jalan di depan ini jelek, ceglong. Berarti pemerintah daerah di sini ada koruptor dong? Nah, saya nggak bilang begitu, yang bilang Bapak. Ya. Maksudnya di Gianyar ada korupsi kan? Aduh. Maksudnya Nah, saya pernah bilang, saya cuma menegaskan Sebenarnya, aja. korupsi itu sebenarnya sih masalah cuma Infrastruktur. Bukan salah satu sih sebenarnya. Korupsi itu yang harusnya kita tuh dapat yang lebih, maksudnya kualitas kita tuh harus bisa lebih gitu. Kayak yang korupsi apa? Yang mau internet ke seluruh Indonesia apa dan? Apa Starlink? Starlink. Wah, internet seluruh Indonesia. Iya, ada program lebih di korupsi. Dia masang tiang tuh apa dan menara tuh kok ke seluruh Indonesia. Masa sih nggak ngasih berita itu? Menteri lo tuh. Nggak tahu saya. Korupsi itu. Yang tahu saya yang nyebarin internet daerah Bali itu Jinom, Pak. Sampai di Kintamani Ada dulu. IndiHome, ada Nah, Bisnet. IndiHome tidak menyukseskan 100% ujian komputer di Bangli. Oh, di Bangli. Yang menyebabkan Bangli kan 100% ujian di SMA SMP di Bangli itu Jinom, Pak. Saya berani klaim. Bangli daerah mana, Pak? Daerah di Juna Tundo. Mana saya tahu Anda yang cerita. Itu keadaan itu. Sempat saya bikin dokumenter, saya sempat di sana. Di daerah terpencil, Pak. Nggak ada yang mau ngirim internet ke sana. Internet itu masalah negara no. Bali itu masalahnya bukan warung Madura sebenarnya. Apa dana istilahnya? Apa adanya yuk kalau misalnya suatu daerahnya luasnya segini, penduduknya maksimal segini, gitu apa dana? Urbanisasi. Apa dana yuk? Balik di Google yuk. Padat penduduknya itu. Nah, maksudnya idealnya penduduk satu wilayah kalau luasnya segini, segini. Itu sebenarnya masalah di Bali. Bali itu overpopulasi di ini. Tapi ntar saya ntar saya pengen membahas sesuatu dengan teman saya Agus Yusida namanya. Agus Yusida itu suka berjalan-jalan ke tempat-tempat yang aneh-aneh di Bali. Seperti ya tempat-tempat wisata tapi di pedalaman, nggak di sini loh. Jadi saya pengen podcast sama dia itu dengan temanya itu di mana Bali di Bali. Di mana Bali di Bali. Kalau saya udah masuk Gianyar baru merasa di Bali, Pak. Coba aku pucak Mangu, Pak. Jangan salahkan faham. Nah, gitu tuh kan? Enggak, yang dangdut tuh, Pak. Astagfirullah. Oh, Pucak Mangu. Pucak Mangu. Pucak Mangu dua sih lah adaan sih. Di mana Bali di Bali? Di Pucak Mangu. Nah, bukan seperti itu. Oh. Konsepnya bukan seperti itu. Di mana Bali di Bali. Jadi Berarti mengingatkan Bali yang kita nikmati dulu maksudnya. Jalan Popis di Kuta tuh. Bali. Nah, coba di Jalan Marlboro. Bro. Di Kumar Barat, Pak. Kayak Surabaya sih. Hah? Ya itu sih. Udah bukan kayak Apa sih masalahnya? Nah, ntar aja kita bahas tuh. Ntar, Korupsinya kan ya nih korupsinya seperti itu. Intinya korupsi itu nggak baik lah. Satu, korupsi waktu. Harus datangnya ke sini jam 10, datangnya jam 11 itu udah korupsi, Pak. Harusnya makan sekali di sini, makan 20 kali. 2 kali. Terus makan kalau sih
nambah bentar lu. Nah, itu ngai gini tuh masalah makan, ngai gini anda tuh. Kalau di sini masalah makan, sekerang-kerang Anda makan bisa makan. Hijau ya. Katanya. Saya datang jam 4 ke sini mau makan. Oh itu udah habis Pak, udah saya Belum. kerengan duluan. Nah, kalau kalian makan dulu, saya bisa beli di luar kok. Saya mau ngalah. Tenang aja. Saya makan di rumah dulu, Pak. Jadi itulah fungsinya ada warung Madura ya. Apa sih jangan bahas fungsi. Jangan masalah bahas fungsi, Pak De. Terus? Pak De ini gimana sih? Fungsi warung Madura adalah Belanja. astaga, semua gitu kan konsep warung fungsinya. Maksudnya dengan keadaan warung Madura yang berjamur itu adalah merugikan atau menguntungkan atau nggak apa-apa gitu kan jawab bahas nih. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa asal dia tidak komel. Kalau menurut Pak Dero sebagai penutup? Apa nih? Dia nggak pernah belajar warung Madura. Apa Pepito lah. Oh iya. Minimal Nah, Dik. segading lah. Kenapa? Pentingkah warung Madura menurut Anda? Enggak. Nggak penting. Nggak Oh, penting. itu pertanyaannya tadi. Gimana tadi coba diulang? Dengkel sih Nenen. Kalau penting enggak, bagi saya enggak penting. Kalau ditanya saya penting mana ya nggak penting juga. Enggak penting. Maksud dengan berjamurnya warung Madura, Hah? apa itu merugikan atau biasa saja? Ya merugikan toko kelontong yang lokal, Pak. Pasti itu. Oh, Cuma gini, mau nggak toko kelontong lokal nih berevolusi, inovasi. berinovasi. Itu intinya sekarang. Jadi kalau misalnya kita punya produk, kita punya produk yang sama. Jangan kita menghabiskan energi kita untuk berusaha menghancurkan, menyerang kompetitor. Jangan. Tapi Inovasi. berinovasilah dengan produk kita sampai kita bisa mengalahkan produk kompetitor. Jangan kita menyerang kompetitor, anu jelek tuh, mesti cetek tuh, mesti penglaris segala macam. Jangan seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita berinovasi supaya produk kita itu lebih diterima oleh masyarakat. Menurut saya seperti itu. Intinya perbaiki diri berarti kan. Begitu. Saya bulu lah. Udah telat deh kayaknya bahas dulu. Nggak ada telat. Udah nggak ada warung. Warungnya udah Warung nggak ada. lokal. Nah, maksudnya gini, semua bisnis di dunia ini adalah copy paste. Jual kopi Jadi- sama sate. Ya. Serius. Jadi- copy paste itu. Ya, copy paste. Nah, jadi tiru, modifikasi, kan seperti itu. Nah, warung Madura itu pasti meniru toko kelontong, tapi dia modifikasi. Modifikasinya apa? Dia bukanya 24 jam, produknya ditambah. Kan seperti itu. Jadi bagaimana caranya toko kelontong lokal tuh berinovasi untuk bisa bersaing dengan kompetitornya seperti itu. Tapi kayaknya dia dapat inspirasi dari lihat toko modern yang 24 jam, Pak. Terus saya buka kayak Indomaret ini nggak sanggup. Kita perkecil. Nah, seperti itu. Itu kan dia mengkopi kan, meniru kan. Cuma dia mencari pasar yang lain. Jadi itu kan ada pasarnya nih. Ini dia, ini pasar ini saya serang nih. Sadar nggak? Dia tuh ngikutin kasirnya di kanan, di kiri, Pak. Kirinya dia. Baru masuk Maksudnya? di kiri. Oh. Baru masuk Baru kiri. masuk Kiri. kanan ada dia. Tergantung space itu biasanya. Di depannya di kiri, Pak. Di kiri ya. Kalau udah sendiri nih. Kalau Nah, itu ya udah, Nenonya di kiri. kalau kasir sih seenak mata melihatnya, Pak. Kita bisa nggak menjangkau yang terjauh gitu loh. Mungkin Itu ya. sih biasanya. Karena kita kan pasti posnya kan Tapi pasti di saya kasir. yang kurang banyak melihat. Seberapa jauh mata bisa mengawasi barang dagangan kan gitu. Oh, TV sisi nggak? Blank spot lah gitu. Biar Blind. blind spot. Jadi gitu kalau warung lokal pengen buka warung dengan menyewa memungkinkan nggak? Warung lokal. Iya, Kamu bilang personal atau perusahaan? personal. Nggak bisa. Nggak mungkin. Susah. Kenapa? Susah. Godaannya banyak, Pak. Di Jawa gitu, malu kontraknya berapa gitu. Godaannya banyak. Warung, Pak, warung. Warung kan kontrakannya kan ya
minimal maksimal lah. Berapa? Paling 15. Godaannya banyak. Saya bilang, saya bukan 15 tuh udah seperti daerah- saya di awal tadi saya ngomong nih, kalau memang ini ada manajemennya, dia digaji, dia nggak ngurusin marginnya. Kalau Kalau misalnya pribadi. Anda buka sendiri, itu godaannya banyak. Di Tajan, Open BO, berarti ke mindset berarti. Ini. godaan Nggak- banyak, nggak Pak. nutup, Maksudnya Pak. gini, Anda dagang, jualan, Hmm. dapat duit kan. Nah, duitnya ada Tajan. Di Kalau untuk sewarung itu ngontrak, kayak kalau perhitungannya susah, Pak. kenapa susah? Coba kontrak setahun, anggap di daerah saya itu 25 juta. Coba hitung berapa harus kita jualan per hari, Pak. Terus mereka bisa. Siapa? Mereka tuh Dia tuh perusahaan, Dia bilang Pak. beda. Cash flow-nya beda, pengaturan duitnya beda. Beda. Kalau Anda buka sendiri, cara misalnya gini, Blatung lah, punya laundry. Dia punya laundry, Blatung punya laundry 1. Marginnya berapa? Nggak bilang untungnya nih, untung bersihnya buat dia ya ini 3 juta. Dia punya lagi 1, bersihkan 6 juta. Oh, maksud Beligung tadi subsidi silang sama Omset Itu omset dah dari omsetnya, perusahaan. karena dia Omsetnya sih perusahaan enggak. besar, dia bilang nanti ketika ini kontrak di sini nih tidak memenuhi, ini yang menyuntik dana ke sini gitu. Iya, Ini- memang Cero Alfamart Minimart udah kontrakan tawanan dia kan. Dia tahu kan berapa kontrak dan berapa income-nya kan. Jadi kontrak setahun tuh udah 1 minggu udah dapat tuh kontrakan tuh, Pak. Enggak sih. Artinya jumlahnya seluruhannya. Maksudnya jualan seminggu udah dapat gitu maksudnya. Nah, udah bersih deh orang di Ubud tuh. Ini daerah yang ngontrak tuh paling sekitar 50 juta tuh. 50 juta dah setahun setahun 50 juta. Sehari sebulan dapat 70 Penjualan. 70 juta penjualan. Penjualan. 70 juta kali menutup tuh. Warung jadi coba warung Madura tuh, nah satu warung Madura boleh dicek kuda per hari kuda kontrak. Seandainya dia tuh tidak bekerja di sana, susah, Pak. Kalau kalau misalnya dia milik pribadi itu satu orang milikin itu, nggak bisa dia hidup tuh. susah. Dia ini kan omsetnya besar nih. Saya Ribuan punya warungnya. Saya punya ratusan warung Madura nih. Ribuan, Pak. Nah, ribuan bawa warung Madura. Kamu kerja sana, kamu kerja sana, kamu kerja sana, kamu kerja sana. Satu orang aku miliknya nih, Pak. Nyidang. Udah masuk setiap hari tuh. Kalau sendiri susah, Pak. Kecuali kalau saya pernah nanya ya ke warung Madura, itu ada yang miliknya pribadi. Tapi sistemnya mungkin secara Koperasi lah mungkin. looks-nya kelihatannya itu warung Madura kan. Tapi cuman dia yang ngelola sendiri dari sewa. Panggil dia dari suruh hadap saya. itu. Orang Madura kan? Nggak mungkin. Karena saya sempat nanya juga KTP-nya mana? Madura. Saya nggak pernah tanya KTP, Pak. Ya seperti itu, tapi kan memungkinkan, kenapa tidak mungkin. kalau bisa Nggak mungkin kalau konsisten. dia memang punya milik sendiri. Misalnya rumah saya di pinggir jalan ini, saya buka warung mungkin. Karena saya nggak mikir, paling mau ngijang gitu loh. Mau ngempu. Pipa! Kedai duduk zaman itu. susah. Kalau kayak warung Madura tuh dia tinggal di sana. Kerjanya dia di sana aja. Diam di sana. Dia memang 24 jam ada Sing di warung bermasyarakat, itu. satu. Dia nggak bermasyarakat, dia nggak kena ayah-ayahan dan sebagainya kan. Bayar kontrakan aja. Terus sih mungkin kewah kecuali nih buka warung apa gitu kan. Terus nih spesifik kita warung beguling gitu kan boleh kan. Tapi untuk toko kelontong untuk sampai ngontrak tuh hampir jarang tak lihat kalau nggak di rumah dia. Ini kan di sebelah kan rumahnya dia. Kopi shop aja susah kalau ngontrak, Pak. Dah, Kita tutup aja. ini udah 2 kali muter nih, berarti udah 1 jam lebih. Ya, udah 1 jam lebih. Podcast kita Yang 1,5 tidak menarik. jam lah. Langsung aja tutup. Terus yang kayak warung Madura. Terus kayak tuangnya padahal dulunya mau suhud nih sebenarnya.